Baik pemirsa Tenar News TV 9 bekerjasama dengan FKBN Kemhan Republik Indonesia akan wawancara langsung dengan praktisi hukum, yaitu Bapak Dr. Andes Yonan Arifin SHMM, berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Baik pemirsa, kita mulai wawancara dengan praktisi hukum Bapak Yonan Arifin SHMM. Bisa dijelaskan oleh Bapak tentang Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu apa manfaatnya? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa Tenar News TV 9. Baik, pertanyaannya adalah apa itu Omnibus Law? Kemudian apa manfaatnya? Mungkin saya akan menjelaskan juga sebelum berbicara manfaatnya apa, nanti saya akan jelaskan juga apa tujuannya. Saya coba jelaskan tentang Omnibus Law. Omnibus Law adalah penyederhanaan atau sinkronisasi atau pemangkasan dari beberapa undang-undang yang di-frame dalam satu regulasi atau undang-undang, yaitu yang dinamakan Omnibus Law. Berkaitan Omnibus Law, apa tujuan daripada Omnibus Law? Tujuannya Omnibus Law adalah substansinya untuk meningkatkan perekonomian. Kedua, untuk menarik sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, kenapa dibutuhkan Omnibus Law? Kita tarik ke belakang. Negara kita tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Sedangkan undang-undang dalam rangka meningkatkan perekonomian, banyak undang-undang yang bertubrukan, kontradiksi, atau tumpang tindih. Dalam keadaan undang-undang yang seperti itu, sulit untuk mengimplementasi program-program perekonomian karena tumpang tindihnya undang-undang, baik antara tingkat menteri, tingkat pusat dan daerah. Dengan dasar tersebut, ada beberapa undang-undang yang menghambat percepatan peningkatan perekonomian. Maka dari itu, Presiden Jokowi pada waktu pelantikan periode kedua, mereka ingin mencanangkan. Pertama berdua. Periode kedua Jokowi menjadi pelantikan presiden, mencanangkan tentang Omnibus Law ini dengan tujuan untuk peningkatan perekonomian dengan RUU-nya yang saat ini sudah disahkan oleh undang-undang. Maka dari itu, kita tidak melihat kontradiksinya dulu. Apa tujuan Omnibus Law tersebut? Apa yang telah saya jelaskan tadi tentang peningkatan perekonomian, saya ulang lagi, tentang peningkatan ketenaga kerjaan. Itu prioritas. Dan banyak hal yang lain yang tertera dalam 11 klaster undang-undang yang di-frame dalam satu regulasi dalam rangka meningkatkan perekonomian tersebut. Misalnya, percepatan perizinan, UMKM, ketenaga kerjaan, peningkatan investasi, pendidikan untuk otonomi daerah khusus,
saya nggak bisa jelaskan ke sebelas-sebelasnya. Saya akan mengangkat mengenai dari 11 klaster, 2 klaster, UMKM dan ketenaga kerjaan. Nah, tadi tujuan jelas bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah jika ini bisa dilaksanakan, dapat memangkas perizinan yang biasanya lama menjadi cepat. Itu mengakibatkan apa? Para UMKM, para pengusaha tidak direpotkan lagi perizinan-perizinan jangka panjang. Dan itu dipangkas lebih cepat, efisiensi, punya kepastian. Dengan pola ini diharapkan bisa menangkal tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi, hingga apa yang dituju oleh UMKM perizinan cukup dalam 1 hari, yang biasanya mereka modal kecil perizinan lebih tinggi daripada modal. Ini sangat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, tenaga kerja dengan datangnya investor dari luar atau dalam negeri, dengan semangat mereka karena pemangkasan, efisien dan kepastian, mereka berbondong-bondong. Yang dalam negeri nggak mau investasi ke luar negeri, yang dari luar negeri akan datang ke Indonesia. Karena persaingannya adalah khusus Asia Tenggara saja. Vietnam, Filipina yang sudah menggunakan Omnibus Law cukup berkembang dan terbukti, dan kita ini sangat lambat, apalagi situasi seperti sekarang. Maka itu kita, setelah kita dalami cukup baik tujuan Omnibus Law. Karena apa? Dari kurang lebih 15 bab 174 pasal ini mensinkronisasi, bersinkron menjadi satu regulasi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Itu manfaatnya bagi UMKM. Terakhir, untuk tenaga kerja, undang-undang ini benar tidak mungkinlah sempurna, tidak mungkin sempurna. Contoh undang-undang KPK, itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Hak demokrasi itu. Namun semua lapisan harusnya berpikiran jernih. Tujuan Omnibus Law dapat dianalisis, mempunyai output yang baik tidak. Tentunya ini menjadi si malakama kalau ini tidak terakomodasi oleh pemerintah. Langkah yang baik, pemerintah menampung pengusaha, tenaga kerja, walaupun tidak sempurna, tapi tujuan itu 90% berjalan lebih baik dibandingkan undang-undang yang tumpang tindih, masa lalu yang caruk maruk. Mudah-mudahan diharapkan dengan Omnibus Law ini duduk, jangan dipolitisir. Pemerintah mengakomodasi equal, karena kalau diikutkan lebih prioritas ke pengusaha juga nggak benar. Kalau ke tenaga kerja, maka itu harus equal, harus seimbang, adil. Satu contoh, kalau kita inginkan pengusaha, karena pengusaha profitable, profit motif. Kalau tenaga kerja ingin gaji lebih tinggi, wajar dan proporsional. Nah, di sini harus diakomodasi oleh pemerintah. Si tenaga kerja majulah dengan satria bahwa itu tidak baik, ini yang baik. Begitu juga pengusaha. Jadi kedua, ada sinkronisasi, outputnya pemerintah memfasilitasi dapat diimplementasi dengan baik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, mengapa tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi kontroversial, khususnya tentang
ketatakerjaan. Silakan Pak. Baik, apa yang saya katakan pada pertanyaan pertama mengenai kontroversial, jelas kontroversial. Salah satu contoh di pasal 156. Pasal 156 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan di Omnibus Law tersebut. Pihak tenaga kerja merasa ini dipangkas dari kurang lebih 32 menjadi 15. Mengenai pemangkasan dari 32 maksimal pesangon dipotong menjadi 25, 19 pesangonnya kurang lebih 6 adalah dijamin oleh BPJS. Ini terjadi satu kontraproduktif antara pengusaha dan tenaga kerja. Namun tidaklah kalau bisa diimplementasikan melalui peraturan pemerintah nanti atau melalui Perpres, di sini jangan kita di jalanan banyak ruginya dan banyak mudaratnya, apalagi pemanfaatan orang yang tidak bertanggung jawab. Faktor politik lebih dalam. Kalau ini tidak terhindari, dalam keadaan perekonomian sudah tidak baik, situasi politik mengakibatkan penurunan kualitas perekonomian kita. Kalau sudah kualitas perekonomian turun, income per kapita menurun, bahaya untuk republik kita. Negara kesatuan kita akan terjadi gesekan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, pemerintah harus terbuka, legowo, karena ibarat menghadapi dua anak yang berbeda tapi proporsional, itu diakomodasi agar tidak liar dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya dalam negeri, asing. Karena kalau perekonomian kita berjalan, investor masuk ke negara kita, Vietnam, Filipina, Malaysia gagap. Kenapa? Sekarang mereka lebih baik dari kita. Tujuan presiden kita atau tujuan kita bersama, perekonomian tidak ada yang menghalangi, pasti ingin lebih tinggi. Lebih tinggi perekonomian, income per kapita naik karena GDP pun naik. Kalau naik sejahtera atau full employment, tenaga kerja terserap. Akibatnya take home pay, uang yang dibawa pulang cukup, daya beli meningkat, negara kita sejahtera. Tapi kalau kita cari kejelekan, tujuan tidak terjadi, antara pemerintah dan warga negara diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak selamatlah negara kita. Maka dari itu, berpikir jernih demi negara, bukan demi kelompok. Hindari kepentingan politik hingga pojok memojok, menjelekkan satu sama lain, tidaklah akan maju negara kita. Kuncinya adalah antara pengusaha, tenaga kerja, duduk bersama, mana yang lebih equal, pemerintah mengakomodasi. Memang ini si malakama buat pemerintah, dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Karena apa? Berpihak kepada pengusaha, tenaga kerja marah. Berpihak kepada tenaga kerja, pengusaha marah. Maka itu duduk dengan hati yang jernih, profesional di dalam menjelaskan memang itu kebutuhan equal, ketok pemerintah, salaman, implementasikan. Insya Allah kalau itu berjalan dengan baik, negara kita maju. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Apa dampaknya terhadap negara jika kontroversial tersebut tidak dapat diselesaikan sehubungan dengan keterkaitan hak warga negara berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Republik Indonesia? Baik,
mengenai kontroversi ini kalau tidak terselesaikan, jelas saya katakan negara kita ini negara berbagai macam agama, kepentingan nasional, kepentingan banyak lain-lainnya, Ipolisok sebut, dan ini jangan ada gesekan. Sekarang kita serahkan kepada orang yang berkompeten. Jangan masuk-masuk untuk membuat negara gaduh. Langkahnya adalah kita mengacu kembali sebagai warga negara. Tujuannya sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Kita berikan ideologi Pancasila. Di pasal 27 ayat 3, di pasal 30 ayat 1 sinkronisasi mengenai wajib warga negara untuk membela negara dan mempertahankan negara NKRI. Substansinya ke sana. Kalau wajib, jangankan nggak berkhianat kepada negaranya, bukan bela negara. Bukan bela negara. Dan jika semuanya mempunyai kesadaran itu bahwa ini negara kita, bukan kelompok lu, kelompok gue, bukan. Ini negara kita. Kita tahu mana yang baik atau tidak. Jangan kita disusupi oleh kepentingan politik. Tidak benar. Jernih. Kalau memang pemerintah ada satu hal yang kita anggap baik, tidak baik, sudah tokoh-tokoh maju, diskusikan. Jika itu baik, katakan baik. Dua argumentasi. Ini sebenarnya kalau kamu bagaimana? Bagaimana yang terbaik? Kalau itu berjalan via demo tenaga kerja melalui perwakilannya, jangan di jalan banyak rugi, penyelusup masuk. Kemudian anarkis, mengaget bukan tidak mungkin, lupa tidak terkendali karena emosional yang keluar. Begitu juga asosiasi pengusaha. Kenapa? Oh, kalau ketinggian mendingan saya kabur. Nah, dia bilang begitu. Kalau mereka kabur, hengkang, rusaklah perekonomian kita. Tapi kalau mereka warga negara berbicara bela negara, apapun saja investasi di negara Indonesia, tenaga kerja, bagaimana cara saya demi negara untuk membantu meningkatkan perekonomian. Pertemuan ini equal, tujuannya adalah meningkatkan perekonomian. Dengan meningkatkan perekonomian, otomatis income per kapita naik. Income per kapita naik, sejahteralah negara kita. Di sini peranan daripada pemerintah harus mengakomodasi, jangan bengong, dan harus menginventarisasi, memberikan jalan keluar yang terbaik, yaitu demi negara. Warga negara, kewajiban kita memang bela negara. Mau nggak kita dihina, presiden kita, agama kita, tenaga kerja dihina, marah kita. Ini kok kita yang berkelahi. Mudah-mudahan dengan ketentuan undang-undang tersebut tentang bela negara, sadar kita bagaimana negara kita maju, kondusif, dapat bersaing dengan negara luar, dan negara luar nggak bisa intervensi karena kekuatan bela negara. Maka dari itu, kalau ini semuanya sudah terakomodir, negara kita kuat, sejahtera, siap berhadapan dengan negara luar yang ingin mengacaukan negara kita, mengganggu negara kita. Juga perlawanan daripada gangguan dalam yang bisa mengakibatkan chaos tujuan negara kita. Jernih-jernih, duduklah kalau ada terjadi satu perselisihan, yaitulah demokrasi. Kalau kita ingin demokrasi berjalan, ya harus menerima yang terbanyak. Nggak mungkin terakomodir semua. Nah, itulah hak demokrasi yang harus dihargai. Jangan memaksakan diri, mengakibatkan pecah belah sesama bangsa, sesama warga, sesama agama, sesama pengusaha, sesama tenaga kerja. Berbenturan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin negara kita runtuh. Maka itu kita sepakat untuk bersatu, meningkatkan perekonomian,
mengangkat harkat martabat tenaga kerja, menghindari campur tangan mengintervensi orang kita agar terjadi satu benturan, kita sepakat bahwa pasal 3 Pancasila, Persatuan Negara Republik Indonesia yang sudah pernah digaungkan oleh Sumpah Pemuda bahwa kita sama, kita saudara, dan kita sakit semua, kita bangkit semua. Ingat, dengan sejarah perekonomian tidak bagus tapi kompak. Jangan perekonomian kita seperti ini kita tidak kompak. Mudah-mudahan kalau ini terjalin, negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, tidak ada satu negara manapun yang bisa mengintervensi kekuatan negara kita sebagaimana ketentuan kewajiban di dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 3 tadi dan pasal 30 ayat 1 mengenai wajib semua warga negara untuk membela negara yang tercinta ini. Terima kasih. Baik, demikian wawancara kami dengan praktisi hukum Bapak Dr. Andus Yonan Arifin SHMM. Tenar News TV 9 Kemhan Republik Indonesia mengucapkan terima kasih. Ada demonya kan itu? Ditambah enggak ya?